Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, isotop iodin 131 dengan waktu paruh 8 hari biasa digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada kelenjar tiroid karena memancarkan sinar beta dan sinar gamma. Dosis yang diberikan untuk pengobatan tiroid adalah 86 mikrocurie dengan 1 curie sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 7 dps per gram kelenjar tiroid. Pertanyaan yang A. Gambarkan sketsa pita kestabilan inti dan tentukan posisi isotop iodin 131. Grafik ini merupakan sketsa dari pita kestabilan, di mana pada sumbu Y itu adalah jumlah neutron atau N, dan pada sumbu X itu adalah jumlah proton atau P. Daerah-daerah yang berada di atas pita kestabilan akan mencapai kestabilan dengan mengemisikan beta, dan yang berada di bawah pita kestabilan akan mencapai kestabilan dengan mengemisikan positron. Pada pita kestabilan ini berlaku bahwa untuk isotop-isotop yang memiliki jumlah proton itu kecil sama dengan 20 akan bersifat stabil apabila perbandingan N per P itu sama dengan 1 atau jumlah neutron itu sama dengan jumlah proton. Kemudian untuk isotop-isotop dengan jumlah proton atau nomor atom itu di antara 21 sampai 83 itu akan bersifat stabil apabila perbandingan N per P itu mendekati 1,5. Dapat kita lihat di sini bahwa pada nomor atom 1 sampai 20 pita kestabilan itu berhimpit dengan garis N sama dengan Z. Namun setelah 20, maka pita kestabilan itu akan sedikit bergeser ke atas dari garis N sama dengan Z, yaitu kira-kira memiliki perbandingan N per Z itu 1,5 atau memiliki gradien 1,5. Sementara isotop-isotop yang memiliki jumlah proton itu lebih besar dari 83, itu semua bersifat radioaktif. Kembali ke pertanyaan yang A, gambarkan sketsa pita kestabilan dan tentukan posisi isotop iodin 131. Pada soal dapat kita baca lagi bahwa iodin ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada kelenjar tiroid karena memancarkan sinar beta dan sinar gamma. Setelah kita ketahui bahwa jika dia memancarkan sinar beta, maka isotop tersebut berada di atas pita kestabilan. Iodin ini memiliki nomor atom 53, maka posisi iodin ini pada pita kestabilan kira-kira di sini, yaitu di atas pita kestabilan. Kemudian lanjut untuk pertanyaan B. Tuliskan reaksi peluruhan untuk isotop iodin 131. Pada soal dinyatakan bahwa iodin ini akan memancarkan sinar beta dan sinar gamma. Maka reaksinya akan menjadi seperti ini. Nomor atom akan bertambah 1 karena memancarkan beta. Iodin akan berubah menjadi Xe54 131 ditambah beta minus 10 ditambah gamma 00. Hitung aktivitas 1 gram iodin 131. Rumus aktivitas itu sama dengan lambda dikali jumlah partikel, di mana lambda ini sama dengan ln 2 dibagi waktu paruh, dan jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, sama dengan ln 2 bagi waktu paruh dikali massa per massa molar dikali bilangan Avogadro. Di sini T setengah dalam satuan sekon, maka akan didapatkan aktivitas dalam satuan dps atau disintegrasi per sekon. Ln 2 per 8 hari dikali 24 jam dikali 3600 detik. Maka ini akan dalam satuan detik, masanya 1 gram dibagi massa molekul relatifnya 131 dikali bilangan Avogadro. Maka akan kita dapatkan aktivitasnya itu sebesar 4,611 dikali 10 pangkat 15 dps. Kita ubah ke dalam curie seperti sudah dikonversikan di dalam soal, bahwa 1 curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 7 dps. Maka aktivitas itu sama dengan 4,611 dikali 10 pangkat 15 dps dikali 1 curie per 3,7 dikali 10 pangkat 7 dps. Maka akan didapatkan aktivitas iodin sebanyak 1 gram itu sama dengan 1,246 kali 10 pangkat 8 curie.
Selanjutnya pertanyaan D, tentukan massa iodin 131 yang diperlukan untuk mengobati seorang penderita yang memiliki kelenjar tiroid sebesar 20 gram. Pada soal diberitahu bahwa pengobatan tiroid itu membutuhkan 86 mikrocurie per gram kelenjar tiroid. Sementara seorang penderita ini memiliki 20 gram kelenjar tiroid, maka aktivitas yang diperlukan untuk menyembuhkan orang tersebut sama dengan 86 kali 10 pangkat min 6 curie per gram dikali 20 gram sama dengan 1720 dikali 10 pangkat minus 6 curie. Ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menyembuhkan 20 gram kelenjar tiroid. Sementara pada soal C itu kita mencari aktivitas 1 gram iodin adalah sebesar ini. Pada soal D kita menemukan aktivitas yang diperlukan untuk menyembuhkan kelenjar tiroid pada seorang pasien ini. Jika kita perhatikan kembali rumus aktivitas itu sama dengan ln 2 per waktu paruh dikali massa isotopnya per mR dikali Na. Maka aktivitas pada soal C dan soal D ini hanya berbeda pada variabel massa. Pada soal C ini massanya 1 gram dan pada soal D ini kita belum ketahui massa pada soal D ini lah yang kita cari. Maka kita dapat menggunakan perbandingan AC per AD itu sama dengan MC per MD. Maka MD sama dengan AD per AC dikali MC. Dengan memasukkan aktivitas D ke sini dan aktivitas C ke sini dan memasukkan MC sebesar 1 gram, maka kita akan mendapatkan MD itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 11 gram. Inilah massa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan 20 gram tiroid pada soal D ini. Selanjutnya soal E, hitung aktivitas radiasi iodin 131 pada soal D setelah 1 hari. Kita tahu pada soal D itu kita mendapatkan massa iodin sebesar 1,38 kali 10 pangkat minus 11 gram. Kemudian iodin ini memiliki waktu paruh 8 hari. Yang ditanyakan adalah aktivitas setelah 1 hari. Setelah 1 hari, massa iodin pada soal D ini akan berkurang dengan rumus M sama dengan M0, yaitu massa pada soal D dikali E pangkat minus KT. K-nya adalah lambda. Maka kita dapatkan M itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 11 dikali E pangkat minus ln 2 per, kita boleh memasukkan waktu paruhnya dalam bentuk hari saja karena akan dicoret dengan T ini sebesar 1 hari. Maka kita dapatkan massa iodin pada soal D setelah 1 hari itu sebesar 1,26 kali 10 pangkat minus 11 gram. Yang ditanyakan pada soal E ini adalah aktivitas iodin pada soal D setelah 1 hari, yaitu ketika massanya sudah berubah menjadi 1,26 kali 10 pangkat minus 11 gram. Lagi-lagi kita dapat membandingkan aktivitas pada soal E dengan aktivitas pada soal C, dengan AE per AC itu sama dengan ME per MC. Yang ditanyakan itu adalah AE, maka AE sama dengan AC dikali ME per MC. Telah kita dapatkan bahwa AC itu sebesar 1,246 kali 10 pangkat 8 dikalikan 1,26 kali 10 pangkat minus 11 dibagi massa pada soal C itu 1. Maka kita akan dapatkan aktivitas pada soal E sama dengan 1,577 kali 10 pangkat minus 3 curie. Selanjutnya nomor 2, pembuangan sampah nuklir merupakan persoalan dalam industri nuklir. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah nuklir adalah besarnya energi yang dilepas akibat peluruhan nuklida radioaktif. Nuklida 90 SR dengan massa nuklida 89,8868836 SMA meluruh sesuai reaksi berikut. Nuklida 90 Y, massa nuklida 89,88576 SMA meluruh lebih lanjut menghasilkan nuklida 90 ZR dengan massa nuklida 89,88276 SMA yang stabil menurut reaksi di bawah. Diketahui massa satu proton 1,007276647 SMA, satu neutron sama dengan 1,008664492 SMA, satu elektron sama dengan 0,0054858 SMA, dan satu SMA sama dengan 1,667 kali 10 pangkat minus 27 kg atau sama dengan 1,49 kali 10 pangkat minus 10 Joule. Di sini kita memiliki beberapa nilai yang diketahui, yaitu massa SR, massa Y, massa ZR, massa proton, massa neutron,
massa elektron, dan konversi 1 SMA ke dalam kilogram dan ke dalam joule. Kemudian pertanyaan yang A adalah energi ikat inti pada nuklida 90 Zr dalam satuan kilojoule per mol. Energi ikat inti dirumuskan dengan energi ikat inti sama dengan defek massa dikali kecepatan cahaya dikuadratkan, di mana defek massa ini sama dengan massa nukleon dikurang massa inti dikali C kuadrat. Massa nukleon sama dengan jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti, kemudian semuanya dikali dengan C kuadrat. Kita lanjutkan di sini. Yang ditanya pada pertanyaan A adalah energi ikat inti dari 90 40 Zr. Maka terlebih dahulu kita cari defek massanya. Delta M sama dengan jumlah proton dikali massa proton, yaitu jumlah proton pada Zr 40 dikali massa proton masih dalam bentuk SMA, ditambah jumlah neutron yaitu nomor massa dikurang nomor atom sebanyak 50 dikali massa neutron dikurang massa Zr. Dengan memasukkan angka-angka dari massa proton, massa neutron, dan massa Zr, maka akan kita dapatkan defek massa dari 90-40 Zr ini sebesar 0,841548 SMA. Energi ikat inti itu sama dengan defek massa dikali C kuadrat. Namun pada pertanyaan A ini, energi ikat inti diminta dalam satuan kilojoule per mol. Maka terlebih dahulu kita ubah defek massa dalam SMA ini ke dalam kilogram. Sesuai yang telah kita ketahui bahwa 1 SMA itu sama dengan 1,667 kali 10 pangkat minus 27 kg, maka 0,841548 SMA ini akan sama dengan 0,841548 dikali 1,667 kali 10 pangkat minus 27 kg per 1 SMA dikali C kuadrat. Maka didapat energi ikat inti untuk 90 Zr pada soal A itu sebesar 1,262 kali 10 pangkat minus 10 joule. Sementara yang ditanyakan pada soal A ini adalah dalam satuan kilojoule per mol. Maka kita harus mengubah energi ikat inti yang kita dapat dalam satuan joule ini ke dalam kilojoule per mol. Kita harus membagi dengan mol. Kita ketahui bahwa jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Maka mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro, di mana jumlah partikel ini sama dengan 1 atom. Maka kita dapat mengubah energi ikat inti ini menjadi 1,262 kali 10 pangkat minus 10 dikali 10 pangkat minus 3 untuk mengubah joule menjadi kilojoule, kemudian dibagi 1 per bilangan Avogadro untuk menjadikannya dalam satuan kilojoule per mol. Maka kita dapat energi ikat inti untuk 90-40 Zr pada soal A ini adalah sebesar 7,6 kali 10 pangkat 10 kilojoule per mol. Selanjutnya soal B, hitung energi ikat inti per nukleon pada nuklida 90 Zr. Energi ikat inti yang kita cari pada soal A itu merupakan energi ikat inti per nuklida atau per atom, yaitu energi ikat inti pada satu atom Zr sebesar 1,262 dikali 10 pangkat minus 10 joule. Sementara satu atom Zr ini terdiri atas partikel-partikel penyusun inti atau nukleon-nukleon yang berjumlah 90. Proton dan neutron ini disebut juga nukleon. Maka satu nuklida Zr terdiri atas 90 nukleon. Untuk mencari energi ikat inti per nukleon, maka kita hanya perlu membagi energi ikat inti per nuklida yang kita cari pada soal A dibagi dengan jumlah nukleon, yaitu 90 atau sama dengan nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron, sama dengan 1,262 kali 10 pangkat minus 10 dibagi 90. Maka energi ikat inti per nukleon dari 90 Zr itu bernilai 1,402 kali 10 pangkat min 12 joule. Selanjutnya pertanyaan C. Tentukan pengurangan massa pada peluruhan 90 Sr menjadi 90 Y dalam satuan SMA. Reaksi peluruhan 90 Sr menjadi 90 Y itu merupakan reaksi satu. Efek massa atau pengurangan massa dapat kita hitung dengan menjumlahkan massa partikel-partikel di sebelah kanan dikurangi dengan massa partikel di sebelah kiri, yaitu massa 9039Y ditambah massa beta minus 10 dikurang massa 90 R. Didapat efek massa atau pengurangan massa pada peluruhan Sr menjadi Y sebesar minus 0,0057502 SMA. Tanda min di sini menunjukkan terjadinya pengurangan massa.
Selanjutnya pertanyaan D, hitung energi yang dilepaskan pada peluruhan 90 SR menjadi 90 Y dalam satuan kilojoule per mol. Pada soal C, kita telah mendapatkan defek massa dari peluruhan ini sebesar minus 0,005752 SMA. Energi yang dilepaskan selama peluruhan ini dapat dihitung dengan defek massa dikali kecepatan cahaya dikuadratkan. Kita masukkan angka defek massanya dengan mengubahnya ke dalam kilogram. Karena di pertanyaan D diminta dalam satuan kilojoule per mol, maka kita konversikan sesuai yang diketahui dalam soal. Maka didapatkan energi yang dilepaskan itu sebesar minus 8,555 kali 10 pangkat minus 14 Joule. Lalu kita ubah satuan Joule ke dalam kilojoule per mol seperti pada pertanyaan A, yang mengali dengan 10 pangkat minus 3 untuk mengubah menjadi kilojoule dan membagi dengan molnya yaitu 1 per Na. Maka didapatkan energi yang dilepaskan pada peluruhan 90 SR menjadi 90 Y yaitu sebesar minus 5,15 kali 10 pangkat 7 kilojoule per mol. Tanda minus ini menunjukkan bahwa energi dilepaskan. Selanjutnya pertanyaan E, hitung nilai tetapan laju peluruhan 90 SR menjadi 90 Y dalam satuan tahun mil 1. Tetapan laju peluruhan atau lambda ini memiliki rumus ln 2 per waktu paruh. Reaksi yang dimaksud pada soal E ini adalah reaksi pertama, yaitu yang ini. Maka konstanta laju perubahannya sama dengan ln 2 per waktu paruh 28,1 tahun didapat lambda sama dengan 0,0247 tahun min 1. Selanjutnya pertanyaan F, hitung massa 90 SR dalam satuan gram yang tersisa setelah 1 tahun jika pada awal terdapat 1 mol SR. Pada reaksi peluruhan ini berlaku rumus N sama dengan N0 dikali E pangkat minus KT, di mana N-nya adalah mol akhir dan N0-nya adalah mol mula-mula. Maka didapat mol akhir itu sama dengan mol mula-mula 1 dikali E pangkat minus K ini sama dengan lambda ln 2 per 28,1 dikali T-nya 1 tahun didapat mol akhir itu sama dengan 0,97 mol. Selama 1 tahun, 1 mol 90 SR ini telah berkurang sehingga menjadi 0,97 mol SR. Yang ditanyakan pada soal F adalah massa 90 SR setelah 1 tahun. Massa sama dengan mol dikali massa molekul relatif sama dengan 0,97 dikali 90. Maka didapat massa SR setelah 1 tahun meluruh adalah sebesar 87,712 gram. Selanjutnya nomor 3, sebuah museum mendapatkan kiriman sebuah artefak bambu dari Tiongkok yang diklaim berasal dari zaman dinasti Ming awal, yaitu sekitar 1368 sampai 1644 Masehi. Untuk menentukan apakah artefak itu benar berasal dari zaman dinasti Ming, artefak bambu itu diuji menggunakan metode radiodating menggunakan isotop C14. Hasil pengukuran pada tahun 2013 menghasilkan perbandingan antara isotop C14 dibanding C12 pada bambu tersebut sebesar 1,239 kali 10 pangkat minus 12. Pada makhluk hidup, perbandingan isotop C14 banding C12 tetap senilai 1,3 dikali 10 pangkat minus 12. Dan waktu paruh isotop C14 adalah 5.730 tahun. Tentukan apakah artefak itu benar dari zaman dinasti Ming. Di sini kita ketahui bahwa atom C12 itu bersifat stabil, sehingga tidak akan mengalami peluruhan. Oleh karena itu, perubahan perbandingan C14 dibanding C12 hanya akan bergantung pada isotop C14. Di sini dikatakan bahwa C14 tersebut pada tubuh makhluk hidup, perbandingannya tetap isotop C14 tersebut dalam hal ini tidak akan meluruh pada tubuh makhluk hidup, yaitu sebesar 1,3 kali 10 pangkat minus 12. Namun pada artefak bambu ini, C14 tersebut telah meluruh sehingga perbandingan C14 dibanding C12 itu sekarang hanya senilai 1,239 kali 10 pangkat minus 12. Di sini kita dapat membandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2, di mana C12 itu konstan, maka N0 atau jumlah partikel mula-mula dari C14 itu adalah sebesar 1,3 kali 10 pangkat minus 12. Sedangkan N itu adalah sebesar 1,239 kali 10 pangkat minus 12. Isotop C14 ini memiliki waktu paruh sebesar 5.730 tahun. Kita dapat menggunakan rumus umum untuk peluruhan, yaitu N
sama dengan N0 dikali E pangkat minus KT. Nilai N di sini dapat berupa mol, aktivitas, massa, namun pada soal ini tidak disebutkan secara spesifik ini perbandingan apa. Namun kita dapat tidak memperdulikan apa sebenarnya perbandingan yang dimaksud ini. Dan kita memasukkan angkanya 1,239 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 12 E pangkat minus itu adalah ln 2 per waktu paruhnya 5730 dikali T, maka E pangkat ln 2 per 5730 kali T itu sama dengan 1,239 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 1,3 kali 10 pangkat minus 12. Kita lenkan kiri kanan, maka didapatkan ln 2 per 5730 dikali T itu sama dengan ln 1,239 kali 10 pangkat minus 12 per 1,3 kali 10 pangkat minus 12. Maka akan didapatkan T itu sama dengan sebesar 398 tahun. Pertanyaan pada soal adalah apakah artefak bambu ini benar berasal dari zaman dinasti Ming awal, yaitu sekitar tahun 1368 sampai 1644. Kita tinggal mengurangkan tahun sekarang dengan umur artefak bambu ini yang kita dapatkan. Maka artefak bambu itu berasal dari T0 artefak bambu itu sama dengan 2013 dikurang 398 itu sama dengan 1615. Artefak bambu ini berasal dari tahun 1615, berada di antara 1368 dan 1644. Maka artefak bambu ini memang berasal dari dinasti Ming awal.